Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama dengan Heavenly Light Ministry, pada saat ini kita akan belajar pelajaran sekolah sahabat kita bersama-sama di triwulan yang kedua, pelajaran yang kedua dengan judul Mengenal Allah. Ayat hafalannya terdapat di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Firman Tuhan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Saudara yang dikasihi Tuhan, di pelajaran Sabat petang ada satu pertanyaan penting di sana. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa benar-benar mengenal Allah. Di dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, menegaskan bahwa hidup kekal berkaitan dengan mengenal Allah yang benar dan Yesus Kristus yang diutusnya. Kenapa demikian? Karena masalah manusia sejak awal, mulai dari penciptaan, adalah salah dalam memahami karakter Allah. Setan berusaha untuk menggambarkan Allah sebagai pribadi yang tidak dapat dipercaya, sebagai pribadi yang tidak sepenuhnya baik, sebagai pribadi yang menahan kebaikannya untuk manusia ciptaannya. Tetapi Yesus memberikan gambaran paling jelas siapa Allah yang benar itu. Melalui kehidupan Yesus, melalui pelayanannya, dan melalui kematian dan kebangkitannya, sangat jelas menunjukkan siapa Allah yang kita sembah. Seperti apa Allah yang kita sembah dan bagaimana karakter Allah yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, karakter Allah adalah menyatukan kekudusan, kasih, kuasa, dan kedekatan. Kita akan belajar mulai dari pelajaran hari Minggu sampai pelajaran hari Kamis nanti. Mengenal Allah seharusnya dapat mengubah hidup kita. Tujuan mengenal Allah bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga mengubah karakter kita, ibadah kita, relasi kita, dan kesaksian kita kepada orang lain. Selanjutnya, kita akan bersama-sama belajar pelajaran kita pada hari Minggu. Pelajaran pada hari Minggu berjudul gambar yang lebih jelas tentang Allah. Di dalam buku God's Amazing Grace halaman 229 dan Patriots and Prophets halaman 68. Pena Inspirasi menyatakan kepada kita bahwa iblis berusaha terus-menerus menghalangi manusia mengenal Allah dan memelintir karakternya. Gereja dipanggil menyingkapkan kemuliaan karakter Kristus lewat kehidupan pribadi, keluarga, jemaat, dan pelayanan. Mengapa demikian, saudara-saudara? Alkitab memberikan gambaran yang paling jelas tentang siapa Allah, kuasanya, keadilannya, kasih setianya, dan rencananya bagi kehidupan manusia di dalam dunia ini dan juga dunia yang akan datang. Sedangkan iblis sejak awal berusaha merusak gambar Allah dengan menuduh bahwa Allah itu tidak jujur, bahwa Allah itu menahan kebaikan, bahwa Allah itu tidak dapat dipercaya. Kita bisa baca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Itulah sebabnya pertentangan semesta alam ini berpusat pada karakter Allah dan hukum-hukumnya. Hubungan yang sehat Allah dengan Allah dibangun di atas pengenalan yang benar, bukan prasangka atau gambaran yang keliru. Dan semakin kita mengenal Allah yang benar, maka kita akan mengasihinya. Pelajaran kita pada hari Senin berjudul Allah itu kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, kekudusan Allah adalah pusat karakter Allah. Dia sama sekali tidak tersentuh oleh dosa. Dia tidak berdosa dan terpisah dari dosa. Oleh karena itu, kekudusan Allah membuat semua sifatnya, kasihnya,
kuasanya, pengetahuan dan keadilannya menjadi suci dan dapat dipercaya. Manusia yang berdosa tidak akan sanggup untuk berdiri di hadapan Tuhan dengan menggunakan tubuh yang berdosa ini, kecuali kita diubahkan. Oleh karena itu, tokoh-tokoh Alkitab memiliki respon yang luar biasa mengenai kekudusan Allah ini. Apa yang mereka lakukan? Mereka menghormati Allah. Mereka memiliki sikap hormat terhadap Allah. Mereka takut akan Allah dan mereka merendahkan hati di hadapan Allah. Apa yang pena inspirasi tuliskan di dalam buku The Act of the Apostle halaman 559 sampai 560? Di sana dicatat bahwa pengudusan adalah tujuan semua tindakan Allah terhadap umatnya. Ini bukan pengalaman sesaat, melainkan proses seumur hidup melalui menyerahkan diri, mengasihi sesama, dan taat kepada kebenaran. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita tidak akan dapat berhadapan muka dengan Allah kita kecuali kita menggunakan atau kita dikuduskan. Dan kekudusan ini bukan suatu proses yang cepat, bukan suatu proses yang instan, tetapi ini memerlukan waktu seumur hidup. Apa yang kita lakukan untuk itu? Ya, kita dapat menyerahkan kehidupan kita setiap hari kepada Tuhan. Kita mengasihi sesama. Kita juga taat kepada kebenaran. Tidak mungkin kita dapat hidup kudus kalau tidak ada penyerahan kepada Tuhan. Tidak mungkin kita dapat hidup kudus kalau kita tidak mengasihi, karena Allah itu kasih. Tidak mungkin kita dapat hidup berkenan di hadapan Tuhan kalau kita tidak taat kepada kebenaran. Pelajaran kita pada hari Selasa berjudul Allah itu kasih. Kita tentu sering mendengar satu ayat yang cukup familiar bagi kita. Di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-8. Allah adalah kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih ini bukan hanya menyatakan bahwa Allah itu ya memang kasih, Allah itu ya penuh kasih. Tetapi bahwa kasih Allah adalah inti dari keberadaan Allah itu sendiri. Kasih Allah itu sempurna, bebas, dan relasional. Ia mengundang kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya, untuk hidup di dalam persekutuan di dalam kasih-Nya, untuk menikmati kasih-Nya. Kenapa? Karena Allah itu kasih. Supaya kita benar-benar merasakan bahwa Allah itu memang kasih, maka kita harus tinggal bersama dengan Allah. Dan kita tahu bahwa puncak daripada kasih Allah itu dinyatakan ketika Yesus mati di atas kayu salib. Ketika Allah menyerahkan anaknya yang tunggal untuk mati demi saudara dan saya. Inilah puncak daripada kasih Allah yang dinyatakan kepada manusia. Sehingga tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa Allah itu kejam, Allah itu tidak adil, Allah itu pilih kasih, Allah itu tidak memberikan kasih-Nya kepada semua orang atau menahan kasih-Nya. Kenapa? Karena Yesus mati bukan untuk 1-2 orang, bukan hanya untuk 1-2 bangsa, tetapi Dia mati untuk semua orang, supaya semua orang diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan dalam Patriot and Prophets halaman 33? Di sana disebutkan bahwa seluruh sejarah konflik antara yang baik dan yang jahat adalah bukti kasih Allah yang tidak berubah. Sepanjang kekekalan, penebusan akan terus menyingkapkan kedalaman kasih-Nya. Saudara, keselamatan telah dianugerahkan bagi saudara dan saya. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak mengasihi. Dan disebutkan di sini bahwa penebusan itu akan terus menyingkapkan kedalaman
akan kasih Allah bagi manusia. Pelajaran kita pada hari Rabu berjudul Allah dalam penciptaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Kejadian pasal yang pertama, Allah disebut sebagai Elohim. Elohim ini adalah Allah sebagai Sang Pencipta. Dia yang maha kuasa, Dia yang maha tinggi, transenden, yang tidak dapat dijangkau oleh manusia atau oleh siapapun. Dia hanya menciptakan dengan firman-Nya, maka semuanya jadi. Tetapi ketika kita membaca di dalam Kejadian pasal yang kedua, kita dapat menemukan bahwa Allah itu disebut dengan Yahweh Elohim. Apa artinya? Yahweh Elohim adalah Allah perjanjian yang turun dekat dengan manusia, yang membentuk manusia dengan tangannya, yang menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia. Kita bisa membayangkan ketika Allah mengembuskan nafas kehidupan. Saya percaya itu bukan dari jarak 1 meter, 2 meter, 3 meter, atau setengah meter. Tetapi ketika Allah menghembuskan nafas kehidupan kepada manusia yang merupakan buatan tangannya, itu sangat-sangat dekat. Oleh karena itu, saudara-saudara, Allah adalah Allah yang bisa dikatakan Dia transenden. Dia begitu jauh karena Dia maha tinggi. Tetapi Allah yang sama adalah Allah yang sangat dekat dengan manusia ciptaannya. Dia menguasai seluruh alam semesta. Dia tidak jauh dari kita. Dan Dia memberikan nafas kehidupan kepada manusia. Di dalam buku Step to Christ halaman 9 sampai 10, di sana disebutkan bahwa melalui alam dan wahyu, Allah menyatakan kasih-Nya. Meski dunia telah jatuh, keindahan alam dan pemeliharaannya menunjukkan bahwa Ia adalah sumber hidup, sukacita, dan pengharapan. Meskipun dunia telah jatuh ke dalam dosa, tetapi Allah tetap dekat kepada manusia. Allah adalah sumber kehidupan, sumber sukacita, sumber pengharapan kepada siapa yang mau dekat dengan Tuhan, kepada semua orang yang mau tinggal di dalam Dia. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, Allah kita bukan Allah yang jauh, Allah yang tidak peduli, Allah yang sinis terhadap manusia, tetapi Allah kita, Allah yang sangat dekat dengan kita. Sayang sekali jika Allah yang begitu dekat dengan kita, tetapi kita tidak menyadarinya, bahkan kita mungkin mengabaikan keberadaan Allah yang begitu dekat kepada kita. Pelajaran kita pada hari Kamis berjudul Immanuel, Allah beserta kita. Apa yang kita dapatkan dari pelajaran pada hari Kamis ini? Yang pertama, Yesus adalah gambar yang menyingkapkan kesempurnaan Allah. Siapa yang melihat Yesus berarti dia melihat Bapa. Kita juga bisa baca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-9. Keempat Injil menampilkan wajah Yesus dari sudut yang berbeda, supaya kita dapat memiliki gambaran yang lebih penuh tentang karakter Yesus. Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes memiliki penekanan yang berbeda-beda. Dan ketika kita mempelajari 4 Injil ini, maka kita akan lebih mendalami siapa Yesus yang kita sembah itu. Nama Immanuel yang kita tentu tahu semua, artinya adalah Allah beserta kita. Dan janji, aku menyertai kamu senantiasa, menunjukkan bahwa Allah hadir dan menyertai umatnya sampai pada akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam Desire of Ages halaman 19 sampai 24, di sana disebutkan Yesus datang sebagai Allah beserta kita
untuk menyatakan kemuliaan Allah yang adalah kasih dan rela berkorban. Salib menunjukkan bahwa hukum kasih tidak mencari keuntungan diri, adalah hukum kehidupan alam semesta. Kita tahu pada akhirnya bahwa firman Tuhan, Alkitab kita, intinya adalah kasih. Kasih Allah yang begitu besar kepada manusia yang berdosa besar. Tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Allah yang mengasihi kita. Tidak ada alasan bagi kita untuk menyatakan bahwa Allah itu tidak baik. Allah itu tidak adil. Saudara, ketika kita ada pemikiran-pemikiran seperti itu, ingat pelajaran kita menyatakan bahwa itu bukan berasal dari firman Tuhan. Itu adalah bisikan dari iblis. Di dalam setiap situasi, di dalam setiap keadaan, kita harus tetap melihat bahwa apapun yang terjadi, Allah itu baik bagi kita. Jadi saudara-saudara, kalau kita membaca sekali lagi kesimpulan mulai pada hari Sabat petang, hari Senin sampai hari Kamis, di sana disebutkan hari Sabat kita akan mendapatkan kehidupan kekal dimulai dari mengenal Allah yang benar. Kita harus tahu siapa Allah yang kita sembah. Pada hari Minggu, setanlah yang merusak karakter Allah yang kasih itu dengan bisikan-bisikan yang kontras. Allah yang baik disebutkan Allah yang tidak baik. Allah yang peduli jadi Allah yang tidak peduli. Allah yang mengasihi disebutkan di sana Allah yang kejam, Allah yang membenci dan sebagainya. Itu adalah suara dari iblis. Pada hari Senin, Allah itu kudus, murni, dan sepenuhnya dapat dipercaya. Manusia tidak dapat dipercaya, tetapi Allah kita tetap Allah yang dapat dipercaya. Pada hari Selasa, Allah adalah kasih, dan bukti kasih terbesar adalah bagaimana Allah itu mempersembahkan putranya untuk mati bagi saudara dan saya. Dan pada hari Rabu, Allah yang menciptakan alam semesta adalah Allah yang dekat dengan kita. Bukan Allah yang jauh, bukan Allah yang tidak dapat dijangkau, tetapi Allah yang begitu dekat di dalam kehidupan kita secara pribadi. Dan yang terakhir, dalam Yesus kita melihat Allah itu hadir. Di dalam Yesus kita melihat Allah itu menyelamatkan kita. Dan Allah yang tetap menyertai kita sampai akhir zaman. Kiranya Tuhan memberkati kita.